Halo semua, perkenalkan, nama saya Maria Angela Lewalamak dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan yang baik, serta manfaat, kelebihan dan kekurangan, dan juga bagaimana cara menjaga sistem-sistem informasi tersebut. Jadi, sebelum memulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem informasi yang khusus dibuat agar kegiatan atau segala hal yang berhubungan dengan akuntansi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Yang kedua, cara menjalankannya. Struktur database untuk menyimpan segala informasi akuntansi harus dimiliki oleh sistem ini. Struktur database ini biasanya diprogram dengan bahasa query yang memungkinkan kita untuk dapat mengedit atau menyesuaikan dengan data terbaru. Sistem ini biasanya menggunakan platform yang memiliki tingkat pengamanan tinggi agar terhindar dari virus, peretas, dan gangguan eksternal lain yang berusaha mencuri informasi keuangan perusahaan. Kita membutuhkan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat ditempatkan di dalam sistem untuk memastikan bahwa pelanggan, vendor, dan informasi bisnis sensitif bisa tetap aman. Hal tersebut bisa dicapai dengan penggunaan persetujuan akses fisik, persyaratan masuk, log akses, otorisasi, dan pemisahan tugas. Pengguna dapat dibatasi hanya pada informasi yang relevan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi bisnis mereka. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, informasi yang tepat dan sesuai. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi. Yang ketiga, keputusan bisnis menjadi tepat sasaran. Kelebihannya, sistem informasi ini lebih transparan dan akurat. Sedangkan kekurangannya, penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada penggunaannya. Cara menjaga keamanannya. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Pengertiannya, salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Yang kedua, manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mengetahui pesaing-pesaing yang mengancam perusahaan. Selanjutnya, kelebihannya. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, untuk membantu dalam pemeliharaan keputusan. Dan yang ketiga, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, sulitnya mendapatkan informasi. Yang kedua, biaya yang mahal saat melakukan riset. Yang ketiga, banyak informasi yang salah dalam riset. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Pengertiannya, sistem informasi sumber daya manusia adalah penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi perangkat lunak sumber daya manusia. Manfaatnya,
Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, mengurangi pengeluaran biaya. Yang ketiga, data akan tersimpan secara aman. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ini mendukung fleksibilitas kerja Departemen Sumber Daya Manusia, peningkatan skala operasional Departemen SDM melalui otomasi, dan yang ketiga, efisien biaya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor. Yang kedua, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dikarenakan vendor tidak memahami kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Pengertiannya, sebuah sistem berbasis komputer yang terdiri dari serangkaian data-data penting guna mendukung manajemen produksi perusahaan. Selanjutnya, manfaat. Hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Kelebihannya, yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, setiap komponen data dalam setiap informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan untuk menjadi lebih berguna bagi Departemen Persediaan. Sedangkan kekurangannya, kurangnya komitmen top manajemen, membutuhkan pengoperasian yang akurat dan terlalu kaku. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Pengertiannya, sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok dalam perusahaan mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai ke seluruh perusahaan. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan tingkat efisien dari kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian-bagian lainnya. Yang kedua, menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan berbagai aktivitas utama. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan untuk mengurangi biaya produksi produk maupun terhadap jasa yang dihasilkan. Kelebihannya, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan di masa lalu. Kekurangannya, laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun dengan kode tertentu. Yang keenam, sistem informasi eksekutif. Pengertiannya merupakan salah satu jenis sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan dan mensupport dalam pengambilan keputusan yang diperlukan oleh top eksekutif. Manfaatnya, menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Sistem informasi eksekutif menekankan pada tampilan visual dan antarmuka yang ramah dan mudah digunakan oleh pengguna. Kelebihannya yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, tergantung sistem. Yang kedua, fungsi terbatas dengan desain. Yang ketiga, informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer. Yang keempat, sulit mengukur manfaat. Dan yang kelima, biaya operasi tinggi. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan yang baik. Pengertiannya, sistem informasi berbasis komputer
yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik, sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Kelebihannya, yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam proses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghematkan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya pada waktu perancangan program tersebut. Yang kedua, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.